mendengar suara tangisan ibu dari arah halaman belakang, Wak. Ya Allah, itu bangun ya, bukan dalam mimpi lagi, tapi suara tangisan ibu masih terdengar. Itu ya jadi ketakutan kali lah kakak malam tuh kan, Wak. Ditambah lagi kakak sama Nadia juga sering mendengar ada suara-suara aneh di rumah. Dan suara-suara aneh itu, Wak, juga muncul dari dalam ruangan kerja bapaknya. Tapi waktu itu mereka nggak berani ngecek nih, karena mereka kan dilarang masuk ke ruangan itu. Awalnya Nadia sama kakak tuh berusaha mengabaikan suara-suara aneh tersebut kan, Wak. Tapi ada satu hal yang akhirnya betul-betul mengganggu mereka. Kalian tahu, hampir setiap tengah malam hingga menjelang subuh mereka mendengar suara kambing dari halaman belakang rumah mereka. Bahkan suara kambing itu, Wak, juga didengar sama tetangga-tetangga mereka tuh. Padahal nggak ada satupun dari mereka melihara kambing. Tapi anyway nih, Wak, ya, di saat yang bersamaan bisnis bapak ini semakin maju. Meskipun begitu, hal itu tetap tidak membuat kondisi rumah mereka nyaman seperti dulu lagi. Tahun demi tahun berlalu dengan cepat hingga akhirnya pada tahun 2012 kakak dan bapak ini macam terlibat satu pertengkaran yang sangat besar, Wak. Pada saat itu dengan nada tinggi kakak ini berkata ke arah bapak, "Kau bunuh ibuku sekarang gantian." Kayak gitu. Nah, melihat sikap kakak, Wak, secara mengejutkan bapak yang biasanya kan temperamen kali sih bapak ini kan, malah tiba-tiba menangis sambil sesenggukan. Bapak ini bilang, "Seharusnya bapak yang mati, bukan ibumu," kata si bapak. Dan setelah mengatakan hal tersebut, bapak pun akhirnya bercerita pada mereka tentang satu fakta yang sangat-sangat mencengangkan. Jadi nih, Wak, ya, semua teror yang mereka alami termasuk kematian ibu itu terjadi bukan tanpa alasan. Ternyata selama ini bapak telah melakukan pesugihan atas persetujuan ibu. Nah, syarat pesugihan tersebut adalah mereka ini nggak boleh membersihkan rumah dan harus selalu merenovasi rumah. Dan selain itu juga mereka harus secara rutin melakukan ritual. Sebagai pengganti tumbal, Wak, bapak ini melakukan ritual dengan menggunakan kambing berwarna hitam. Awal kesepakatannya memang cuma pakai tumbal kepala kambing aja, Wak. Tapi tanpa diduga-duga, tiba-tiba si iblis ini meminta tumbal manusia. Waktu itu si iblis minta salah satu anak dari bapak. Tapi gegara nggak tega, ibu pun menawarkan dirinya agar ibu aja yang jadi tumbalnya. Bapak jadi sangat menyesali perbuatannya itu, Wak. Tapi apa, sayangnya nasi udah jadi bubur kan. Pesugihan tersebut udah nggak bisa dibatalkan, Wak. Dan supaya nggak ada korban lagi, yaitu mau nggak mau mereka ini harus tetap melanjutkan segala hal yang menjadi syarat dalam pesugihan tersebut. Mereka tetap harus terus melakukan renovasi, membiarkan rumah tetap kotor, dan melakukan ritual kepala kambing tadi tuh. Nanti setelah ritual itu selesai, Wak, kepala kambing tersebut akan dikubur di halaman belakang rumah. Nah, suara-suara kambing di belakang rumah yang selalu didengar sama Nadia tiap malam tuh, itulah dia. Dan karena nggak punya pilihan lain, Wak, dengan terpaksa Nadia sama kakaknya pun membantu bapaknya menjalankan ritual tersebut. Awalnya memang semua berjalan baik-baik aja, Wak, tapi tanpa mereka duga sebuah tragedi yang sangat menyeramkan lagi-lagi menimpa